Assalamualaikum Bu Birna. Iya Pak Iksan. Apa kabar Bu Birna? Lama tak jumpa. Alhamdulillah baik Pak Iksan. Di Pak Iksan sendiri Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah. Baik-baik Bu Birna. Baik Bu Birna. Alhamdulillah. Ini kira-kira Bu Birna kesini bertemu dengan saya ini mau ngobrolin tentang apa? Apa yang sedang dirasakan barangkali? Gini Pak, saya ada sedikit masalah. Hmm. Pertama, di kelas saya itu ada murid yang jahil gitu, suka ganggu Hmm. temennya, Hmm. terus usil gitu toh. Akhirnya Hmm. menimbulkan perkelahian. Oh Terus gitu. juga ada Hmm. beberapa murid yang tidak mau piket, tidak mau menjaga kebersihan, suka membuang sampah sembarangan. Hmm. Jadi saya agak pusing ini, Pak. Gitu. Jadi ada anak-anak didik Bu Birna ini yang ada yang usil sama temennya, terus ada yang piket, Hmm, nggak piket gitu ya Bu Birna ya. iya, Oke, Pak. baik. Jadi itu permasalahannya. Kira-kira Bu Birna ini nanti kepengen tujuannya tuh ke arah seperti apa nanti? Saya tuh pengennya peserta didik siswa saya itu mempunyai sikap saling menghargai, saling menghormati, kemudian juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Itu, Pak. Oh, begitu. Jadi yang ingin dicapai itu nanti supaya tercipta lingkungan belajar yang aman, yang kondusif, yang nyaman ya untuk anak-anak belajar gitu ya, tanpa ada gangguan kecil-kecil yang tadi disebutkan ya Bu Birna ya. Iya, Pak. Oh, begitu. Benar. Baik Bu Birna. Begini Bu Birna, kira-kira nanti ukuran keberhasilannya ketika tujuan itu tercapai, itu seperti apa ukuran keberhasilannya yang idealnya jalan dambakan itu seperti apa? Kan ukuran keberhasilannya saya tuh pengennya siswa itu rukun, kemudian Mm-mm, siswa itu bisa saling menghargai antar teman, mm-mm. kemudian nyaman belajar dengan kelas yang bersih dan kondusif, sehingga nanti anak bisa senang dalam belajar, kemudian belajarnya itu tidak Mm-mm. terganggu, gitu, Gitu. gitu Jadi, Pak. jadi secara fisik itu kelasnya nanti terlihat bersih, terlihat rindang, nyaman gitu ya Bu ya. Terus secara Iya, sosial juga anak-anaknya saling rukun gitu kan, saling damai, terus saling membantu begitu ya Bu Bina yang jenengan sebutkan tadi ya. iya Pak Iksan, benar. Oke, luar biasa ya. Itu ukuran yang ingin dicapai Bu Birna. Nggih. Baik Bu Birna, ini saya mau tanya juga nih, kira-kira nih untuk kekuatan yang sekarang ini, kondisi yang sekarang ini kira-kira Bu Birna ini dalam mencapai tujuan itu tadi dengan kondisi yang awal sekarang ini, kalau dari rentan 1 sampai 10, 10 itu sempurna ya. Kira-kira di nomor berapa ini ukuran skala awalnya ini? Kalau awal kira-kira masih berapa ya Pak ya? 5 sampai 6 gitu. Oh gitu. 5 sampai 6. Hmm, Ya 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 masih ya. tengah-tengah. Dari skala 1 sampai 10 tadi ya Bu Bina ya. Masih 5 Iya, sampai 6. iya, Oke. benar. Itu ya. Baik. Berarti kondisi yang sekarang seperti itu. Kemudian kira-kira nih nanti yang ingin dicapai ketika tujuan itu tercapai, kita bermain skala lagi kira-kira dari 1 sampai 10. Nah, kalau tujuan itu sudah tercapai, Bu Bina kepengen di skala berapa gitu? Dari 1 sampai 10 itu. Berapa ya? Ya, 9 lah Pak. 9. Oke. 9 ya.
Mengapa tidak 10 Bu Birna? Alasannya apa kira-kira? Karena masih anak SD ya Pak ya, saya belum Mm-mm. bisa mentargetkan harus sempurna seperti itu. Oh begitu, ya ya ya, luar biasa. Oke, begitu ya Bu. Jadi nanti yang dicapai adalah skala ya maksimal 9 dulu ya Bu ya, begitu ya Bu ya. 9 dulu. Sudah baik Ya, untuk ukuran alhamdulillah ya. anak SD itu menurut Bu Birna ya, begitu. Ya, benar Pak. Luar biasa. Oke, kira-kira nih Bu Birna, faktor penyebabnya apa sih Bu Birna? Yang mendasari dari permasalahan ini tadi apa kira-kira? Oh iya, kalau Mm-mm. faktor penyebabnya itu anak yang pertama itu yang saya lihat itu cari perhatian, caper gitu Pak, caper sama teman, sama guru kayak gitu. Kemudian juga Mm-mm. kurang kasih sayang dari rumah mungkin. Mm-mm. Dia juga kesadaran untuk nilai-nilai kebajikannya juga kurang gitu. Itu untuk anak yang Mm-mm. tadi jahil gitu ya, kayak suka mengganggu Mm-mm. temannya. Kemudian untuk Mm-mm. anak yang tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau piket, Mm-mm. itu karena mereka itu males gitu, males mencari tempat sampah gitu. Jadi Mm-mm. langsung dimasukkan ke laci meja gitu anaknya, biar Oh cepet gitu begitu. kan. Terus dia nggak mau piketnya karena bangunnya kan kesiangan, jadi berangkatnya Mm. siang. Terus sampai sekolah itu udah bel, jadi nggak sempet piket. Kemudian kalau pulang Mm. sekolah itu juga apa keburu pulang gitu. Katanya kalau nggak segera pulang ditinggal kakaknya kan boncengan gitu. Jadi takut pulang sendiri. Alasannya seperti itu sih faktor penyebabnya. Oh, faktor penyebabnya itu ya Bu ya. Oh, seperti itu. Oke, Bu Berna. Baik, kalau kita identifikasi dari masalah ini, kira-kira nih kemampuan dasar, kemampuan Bu Birna sendiri, kira-kira untuk mencapai dalam tujuan yang diinginkan tadi, apa kemampuan atau kekuatannya Bu Birna yang dimiliki sekarang tuh? Apa untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama kekuatannya ya, melakukan pendekatan personal ke anak. Mm-mm. Jadi hati ke hati gitu. Terus Mm-mm. kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid gitu, Mm-mm. terus rekan sejawat dan juga Mm-mm. kolaborasi dengan anak juga. Kemudian Mm. juga menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti Mm-mm. saya bisa menjadi contoh buat mereka, teladan buat mereka, terus Mm-mm. menanamkan sifat jujur ke anak, cinta Mm. cinta lingkungan, peduli lingkungan, sopan santun seperti itu. Dan juga saya akan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Oh, begitu. Jadi nanti akan melakukan itu tadi ya Bu ya, pendekatan personal, kolaborasi, terus apa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu ya. Wah, itu yang diutarakan Bu Birna ya. Oke. Baik Bu Birna, dalam mencapai tujuan yang ideal yang diinginkan tadi, hambatannya apa Bu Birna? Punya hambatan apa atau gangguan apa? Kalau gangguannya mungkin itu apa terkendala tempat Mm-mm. sampahnya juga kurang banyak, pertama kan gitu di lingkungan sekolah. Kemudian kurangnya kesadaran anak juga tentang kebajikan. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian apa hambatan tentang anak itu yang dari rumah kurang lingkungan rumah kurang mendukung. Mm-mm. Jadi anak di sekolah itu caper gitu loh Pak. Hmm. Dari perhatian. Mm-mm. Oke, itu beberapa hambatannya ya Bu Birna ya. Oke, kalau dari beberapa hambatan itu kira-kira solusinya seperti apa Bu Birna kira-kira? Kalau untuk ke anak yang mungkin kurang perhatian, nanti solusinya akan saya deketi, akan mengadakan pendekatan personal, hati ke Mm-mm. hati gitu. Saya tanya ke anak, kenapa sih uh, anak melakukan itu gitu. Terus mungkin Mm-mm. saya juga akan memantau dari sisi dari keluarga gitu. Mm-mm. Dia dari keluarga broken home atau
dia kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga kok anak bisa melakukan seperti ini gitu. Kemudian untuk eh, kurangnya kesadaran anak, nanti solusinya akan ada penanaman karakter gitu. Jadi anak Gitu. akan terbiasa dengan Mm, disiplin positif gitu. Kemudian contoh-contoh dari sopan santun, jujur, mm, peduli lingkungan gitu. Terus pemberian mm, motivasi ke anak. Kemudian mm, apa contoh-contoh lingkungan yang bersih, manfaat, terus apa mm. kalau lingkungan nggak bersih nanti anak bisa seperti ini gitu. Jadi saya berikan contoh-contoh sehingga anak nanti bisa sadar dengan sendirinya seperti itu. Oh, begitu. Baik, Bu Bena. Kira-kira nih, punya rencana dan strategi apa ini, Bu Bena, dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Kalau rencana pertama saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ke anak Mm, eh, di sekolah itu dengan pertama apel pagi, mm, memberi contoh, kemudian memberikan gambaran ke anak apa saja atau nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian di gitu. kelas saya juga akan karena kemarin masih peraturan kelas yang buat saya, jadi ini akan saya rubah kesepakatan kelas. Jadi anak akan berdiskusi dengan saya dan teman-teman. Eh, Kalau pengen kelasnya nyaman, kelasnya bersih, anak-anak harus bagaimana. Jadi mereka nanti membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama, sehingga lingkungan di kelas ini akan nyaman, enak, terus belajar juga kondusif, seperti itu. Oke. Kira-kira jangka waktunya berapa itu, Bu Bena? Atau bagaimana itu jangka waktunya untuk rencana tadi? Kalau jangka waktu fleksibel ya Pak ya, nanti Mm, dilihat dari perubahan anaknya itu sendiri gitu. Jadi mm, bisa eh, 1 semester mungkin ya nanti bisa saya lihat, tapi ketika anak itu nanti melakukan kesalahan atau kekurangan gitu, pada mm, waktu itu langsung nanti kita beri penguatan gitu, kita beri apa mm. namanya nasihat gitu supaya Iya, tidak iya, iya. melakukan itu. Luar biasa. Oke, kira-kira ukuran keberhasilannya apa, Bu, dari rencana aksi ini? Ukuran keberhasilannya siswa akan tertanam dalam dirinya itu untuk saling menghargai teman, kemudian menghormati antar teman. Kemudian Mm, siswa juga akan dengan kesadaran sendiri akan mm, melaksanakan pikir kelas, mampu mm, membuang sampah di tempatnya, kemudian mm, bisa menjaga kebersihan di kelas dan juga mm. siswa nyaman dalam belajar. Oke, begitu ya. Oke, ukuran keberhasilan seperti itu. Kemudian Bu Bena, kira-kira untuk tanggung jawab nih ya atau komitmen ini seperti apa, Bu Bena, dalam mencapai tujuan ini? Komitmen dari Bu Bena. Komitmen ya, komitmennya akan melaksanakannya secara konsisten sampai terlihat perubahan pada anak itu sendiri. Oke, terus kira-kira siapa yang terlibat dalam menuju keberhasilan tujuan yang dicapai tadi apa? Siapa yang terlibat? Siapa saja itu? Dia siswa saya, Mm-mm, kemudian rekan sejawat juga, mm-mm, ada wali murid juga, kepala mm-mm. sekolah. Oke, luar biasa. Oke, kemudian Bu Bena, kira-kira rencana tindak lanjutnya ini seperti apa setelah coaching ini kita laksanakan? Akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, kemudian membuat kesepakatan kelas tadi, kemudian juga menjalin kolaborasi antara anak, orang tua, dan rekan sejawat, sehingga akan terjadi apa kelas saya itu akan kondusif.
Oke, kita lihat ya nanti prakteknya ke depan seperti apa. Nanti saya dikabarin ya Bu kalau sudah dilaksanakan. Terus nanti saya diberi info ya Oke, Bu Wirna ya. siap. Oke, Oke, Pak, siap. Terima kasih Bu Wirna. Hmm, Oke. Di Terima kasih Pak Iksal sudah meluangkan waktu untuk saya curhat. ya, enggak apa-apa. Oke, selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Wirna. Apa kabar hari ini Pak Iksan? Alhamdulillah Bu. Cuman ini mau ada yang mau saya omongkan ini sebenarnya Bu. Ini Pak Iksan baru jam kosong ya? Iya, baru jam kosong. Jadi Oh, iya. saya tuh menyimpan sesuatu yang pengen saya obrolkan ke Bu Birna. Oh, iya. Apa Pak Iksan? Mau ngomong apa, curhat apa gitu? Iya, gini Bu Birna. Jadi di kelas saya itu toh, saya kan guru Mm-mm. bahasa Jawa Bu Birna, bahasa Jawa. Iya. Kemudian Mm-mm. kok ketika saya mengajar tuh, anak-anak tuh kok kurang bersemangat gitu loh Bu. Kurang tertarik dengan pembelajaran yang bahasa Jawa yang saya bawakan gitu loh. Itu sih yang Hmm. menjadi pikiran saya akhir-akhir ini. Nggak bisa tidur nih Bu Bella, gimana ini? Gitu. Oh, iya. Berarti Pak Iksan ini punya masalah karena anak-anak itu kurang paham gitu, dan mengikuti pembelajaran bahasa Jawa seperti itu ya Pak ya? Gitu Bu. Mm-mm. Oke. Sebenarnya Pak Iksan ini pengennya itu anak-anak gimana sih? Ya pengennya sih anak-anak kalau pas saya mengajar tuh apa ya lebih bersemangat gitu loh Bu. Bersemangat terus aktif terus Hmm. tertarik gitu loh dengan pembelajaran yang saya bawakan gitu loh Bu. Saya tuh pengennya seperti itu tuh tujuan saya mengajar keinginan yang ingin saya capai itu seperti itu Bu Birna gitu. Oke. Terus jadi pengennya itu Pak Iksan anak-anak itu lebih bersemangat gitu ya, lebih bersemangat Mm-mm. tertarik dengan pelajaran bahasa Jawa gitu yang mungkin sekarang Mm-mm. anak-anak lebih suka dengan bahasa asing gitu ya. Mm-mm. Iya Bu. Eh, Lebih suka bahasa asing terus daripada bahasa Jawa. ya padahal orang Jawa ya Pak ya. Heeh. Terus untuk ukuran keberhasilan dari Pak Iksan sendiri itu bagaimana? Kalau diukur keberhasilan itu tandanya misalkan ya Bu, anak-anak itu saling aktif satu sama lain, terus dia saling berinteraksi satu sama lain dengan bahasa Jawa yang baik, terus bertanya juga kepada gurunya dengan temannya, terus antusias dalam pembelajaran. Terus kan ya itu seperti itu Bu yang saya inginkan gitu loh Bu. Ukuran keberhasilannya seperti itu gitu yang ingin saya tuju gitu loh Bu. Ya, berarti Pak Iksan pengennya itu siswanya itu antusias gitu ya dalam pembelajaran Iya. bahasa Jawa. Iya. Mm-mm. Oke. Kira-kira Pak Iksan ini kalau Mm. diukur dari skala gitu ya, skala awal itu pembelajaran bahasa Jawa ini di skala kalau rentannya 1 sampai 10 gitu, 10 nanti sempurna gitu ya. Itu di skala Mm. berapa Pak? Kalau sekarang mah ya mungkin kira-kira 5 sampai 6 sih Bu gitu dari skala 1 sampai 10. Mm-mm. Baru setengah gitu ya Pak ya? Iya menurut saya baru Gitu. sampai segitu Bu. Kalau keinginan Pak Iksan tuh skalanya tujuannya tuh pengennya berapa? Kalau rentan 1 sampai 10 tadi ya saya kepengen ya minimal 8 atau 9 itu Bu yang ingin saya capai. Yang pembelajarannya seperti itu. Gitu Bu. Itu udah bagus gitu ya Pak ya, nilai segitu udah Menurut saya gitu ya. udah bagus itu dari skala 8 sampai 9. Mungkin dari permasalahan tadi ada hambatannya itu apa Pak? Kenapa kok anak nggak suka bahasa Jawa, nggak aktif dalam pembelajaran Pak Iksan itu kenapa? Itu banyak Bu hambatannya tuh. Misalkan ini ada anak itu yang sering ngantuk tuh di kelas. Ngantuk. Mm-mm. Terus ada anak-anak yang tipikalnya nggak ngantuk tapi malesan gitu Bu. Malas memang. Pada dasarnya dia malas, gitu, malas belajar. Terus ada yang misalkan apa ya,
belum sadar bahwasanya bahasa Jawa itu kan bagian dari kebudayaan Jawa, itu merupakan jati dirinya orang Jawa, orang Indonesia itu. Ada juga yang belum sadar gitu loh. Seperti itu loh, Bu. Masalahnya seperti hambatannya Hmm, seperti itu. Hmm. berarti tadi hambatannya ada, saya ulang ya Pak ya, ada anak yang ngantukan gitu ya. Ada yang Betul. ngantukan, ada yang males gitu, kemudian Mm-mm. kurang apa ya, belum sadar tentang jati Mm-mm. dirinya gitu ya Pak ya. Dari Betul. hambatan-hambatan itu mungkin ada solusinya apa gitu Pak dari Pak Iksan, melihat dari Kalau hambatan. kalau anak yang ngantuk tadi mungkin kita bisa apa ya? Mungkin kita bisa merestitusi Bu apa anak itu Hmm, supaya dia nanti bisa menjawab pertanyaan sendiri, supaya dia bisa lebih tidur lebih awal, menyiapkan hmm, pelajaran lebih baik, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang malas atau yang apa kurang menghargai, memahami budayanya, mungkin tadi bisa dengan apa ya? Mungkin bisa diberikan motivasi, Bu. Motivasi hmm, supaya mereka itu tidak malas, menjadi anak yang rajin nanti sukses, menjadi anak yang tahu budayanya supaya punya jati diri, tidak dipermalukan oleh bangsa lain yang mengikuti budaya lain seperti itu. Jadi supaya mereka punya karakter gitu loh. Kita beri motivasi, mungkin hmm. seperti itu. Diberi Keren restitusi sekali dan Pak Iksan. motivasi. Jadi gitu. Iya, Iksan sabar sekali ya berarti ya. Alhamdulillah. Iya, sabar sekali. Semoga nanti katanya bisa dengan solusi-solusi tadi eh, bisa dijalankan ya Pak ya. Amin, Untuk amin. Mm, rencananya, untuk mm, rencana ke depan, apa sih yang Iksan pengen lakukan gitu? mungkin mungkin menurut saya Bu, pembelajaran itu harus menyenangkan gitu loh. Jadi jangan membosankan. Hmm. Misalkan mungkin kita apa ya, mungkin bisa kita selipkan ice breaking. Mungkin kita Hmm. ajak anak-anak tuh nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi Jawa gitu. Terus atau misalnya kita selipkan apa konteks-konteks yang faktual, berita-berita yang terbaru kita angkat seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa menyelipkan pembelajaran yang mengandung motivasi itu. Wah, itu barangkali anak bisa lebih bersemangat lagi, atau mungkin dengan sentuhan apa ya, sentuhan sedikit IT tentang teknologi ya. Misalkan apa ya, kalau aksara Jawa itu misalkan dengan digitalisasi, terus untuk sosmed-sosmed, YouTube, TikTok itu pengenalan budaya dan aksara, mungkin seperti itu, gitu Bu Ben. Luar Hmm, biasa. hmm. Ya, dengan ice breaking. Nanti kalau ice breakingnya itu kalau bahasa Jawa juga bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Pak? Kalau ice breakingnya itu. Ice breakingnya kemungkinan nanti akan saya pilihkan lagu Jawa yang sedang hits Bu. Oh, Nah, oh, gitu, yang faktual. ya. Kalau untuk apa ya IT ya tadi, saya Mm-mm, tertarik ini digitalisasi aksara Jawa. mm-mm. Nah, belum pernah ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin berarti anak-anak itu bawa HP sendiri gitu, Pak? Iya betul. Kalau di sekolah SMA saya itu kan anak-anak Mhm. pegang HP Boleh ya? diperbolehkan. Terus kita nanti mungkin nanti saya akan memberikan panduan untuk menginstal font aksara Jawa itu di HP. Nanti bisa digunakan untuk di menulis di WA, di Instagram, di Mhm. TikTok gitu. Jadi supaya aksara Jawa tidak punah gitu loh. Dan lebih Oh, modern iya. gitu. Hmm. Siap. Luar biasa sekali Pak Iksan ini ya rencananya. Iya Pak. Selanjutnya untuk komitmennya, komitmen Pak Iksan terhadap rencana ini apa? Em, Kalau untuk komitmen ya saya pengen komitmen penuh Bu dan segera melaksanakan ini. Karena ini kan bagian dari tanggung jawab saya sebagai guru, guru bahasa Jawa lagi yang harus menanamkan nilai-nilai budaya adiluhung kepada anak didik kita. Jadi saya berkomitmen penuh Bu untuk menjalankan ini. Gitu. Kalau untuk jangka waktunya Pak, kira-kira Mm. berapa lama ya untuk biar anak itu bisa senang dalam belajar bahasa Jawa ini? Mungkin
di awal dulu kita harus menyenangkan anak dulu, misalkan dengan pemberian ice breaking atau motivasi yang mungkin kira-kira 1, 2, 3 kali pertemuan mungkin udah bisa lah anak-anak. Mudah-mudahan sudah bisa menerima itu dengan baik, dengan terbuka, dengan bersemangat gitu. Kalau satu pertemuan berapa jam, Pak? Kalau di SMA itu 45 kali 2, jadi 2 jam pelajaran. Tapi durasinya 90 menit. Ya. 90 menit. Hmm, Ya. Terus untuk ukuran keberhasilannya yang Iksan ingin capai bagaimana? uh, kalau kurang keberhasilan dilihat dari anak sendiri ya, mungkin siswa merasa senang ketika pelajaran bahasa Jawa itu yang saya ampu ya. Kemudian mungkin siswa itu lebih termotivasi ketika mengikuti pelajaran bahasa Jawa karena sering diberikan motivasi tadi, jadi mungkin akan lebih termotivasi gitu. Dan siswa tuh lebih antusias gitu bro. Mungkin ukuran keberhasilan seperti itu, lebih antusias kepada pembelajaran bahasa Jawa yang saya sampaikan gitu bu. Ya, berarti ukuran keberhasilannya itu siswa merasa senang gitu ya Pak ya, terus termotivasi biar lebih semangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jawa ini. Betul ya, betul bu. Ya, luar biasa. Jadi untuk komitmen sudah ya Pak ya, Iksan akan bertanggung jawab melaksanakan continue gitu ya. Jadi tidak setengah-setengah. Ya. Betul. Terus untuk yang terlibat dalam rencana aksi ini siapa? Pasti diri saya sendiri sebagai guru yang terlibat, kemudian juga murid-murid sebagai objek ya, pusat pembelajaran, tapi tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah juga Bu. Saya dalam menjalankan pembelajaran ini itu otomatis dengan seizin dan dukungan ibu kepala sekolah saya. Itu mungkin juga ada pendampingan atau pengawasan dari guru senior bahasa Jawa di tempat saya gitu. Begitu Bu. Jadi hanya guru senior ya Pak ya? Untuk guru yang lain kalau guru yang lain bisa mungkin dilibatkan? bisa Bu, mungkin dalam bidang pembelajaran umum atau pedagoginya atau cara pembelajaran menyenangkan seperti itu bisa. Tapi kalau untuk materi khususnya dalam ini bahasa Jawa mungkin guru MGMP bahasa Jawa di tingkat sekolah saya gitu. Oh iya, berarti untuk yang terlibat dari Iksan sendiri, kemudian dari murid, dari kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat senior gitu ya, senior guru bahasa Jawa. Begitu Bu. Yes. Terus untuk tindak lanjut setelah kita melakukan coach ini apa? Tindak lanjut dari Iksan. Setelah digali tadi, kemungkinan saya akan segera menjalankan beberapa alternatif solusi yang mungkin sudah saya utarakan tadi. Saya akan segera menjalankan itu supaya nanti anak-anak bisa lebih antusias lagi, bersemangat belajar bahasa Jawa, lebih senang lagi dan lebih termotivasi gitu untuk belajar bahasa Jawa gitu. Kemudian juga mungkin setelah coaching ini saya segera akan secara umumnya nanti akan menerapkan coaching-coaching juga seperti ini Bu Berna kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan permasalahan. Saya bisa membantu untuk mengcoaching teman-teman saya, teman sejawat, begitu Bu Berna. Luar biasa sekali Pak Iksan ini, mau menularkan ya ilmunya. Oke, akan menjalankan solusi dari coaching ini, kemudian menularkan ke teman lain. Luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Pak Iksan setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaannya Pak Iksan bagaimana? Ya, alhamdulillah lebih lega Bu, jadi lebih lega, lebih
Jadi ada pandangan ke depan nanti mau apa yang kita kerjakan gitu dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi Bu gitu. Oke. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya Pak Iksan setelah Pak Iksan merencanakan tadi rencana-rencana yang bagus sekali gitu. Semoga nanti berhasil gitu. Nanti saya tunggu Amin. cerita dari Pak Iksan. Amin. Siap Ibu. Nanti saya akan WA Bu Firna ya. Hasilnya seperti apa. Iya. Saya tunggu ya Pak Iksan ya. Siap Bu Firna. Tidak terasa kita sudah ngobrolnya lama ya Pak ya. Sampai lupa minum ya Bu. Iya. Ya udah, mungkin kita tutup dulu, kita dari ke kos gitu ya Pak ya. Kayaknya sudah masuk tadi ada bel. Iya. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Bu Firna.